Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masya Allah semuanya terlihat semangat ya hari ini ya. Oke, Ibu cek semangatnya dulu. Seperti biasa slogan kita. Kalau Ibu bilang matematika itu, kalian bilang mudah, 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 tidak sulit. Oke, siap? Matematika itu Mudah, 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 tidak sulit. ya, alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Semuanya sehat ya? Nah, marilah kita jangan lupa bersyukur karena kalian sudah diberi kesehatan oleh Allah sehingga kalian semua bisa hadir di kelas ini dalam rangka mengikuti pelajaran hari ini dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan dengan bersyukur Allah menambahkan nikmatnya untuk kita. Seperti firman Allah, semuanya sudah tahu ya, pernah mendengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Ada yang tahu? Ayat bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Akan tetapi bila kufur maka azab Allah itu sangat pedih. Nah, untuk sebagai tanda kalian bersyukur, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan satu orang pimpin. Siapa yang bersedia memimpin doa? Hana? Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam memulai kajian kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabb. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar sehingga nanti kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ya, oke. Sekarang Ibu tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, artinya hadir semua itu menunjukkan bahwa kalian itu semuanya disiplin ya. Disiplin dan semangat untuk belajar. Karena yang namanya disiplin itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Oke. Oke, semuanya hadir. Sebentar, cek dulu. Oke, sekarang Ibu bagikan dulu slide pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih menyambung pembelajaran sebelumnya, masih berkaitan, masih dalam bab yang sama, yaitu apa? Bangun ruang sisi lengkung. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian mempelajari tentang tabung, betul sekali. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang kerucut. Masih sama ya. Pembelajaran kali ini masih terkait dengan budaya. Nah, kalau pada tabung kemarin, budayanya di mana kemarin? Terkait dengan apa? Contoh tabungnya. Ya? Lupis ya. Kenapa lupis kemarin? Karena lupis itu bentuknya seperti tabung. Selain lupis apa? Lemang. Ya, betul. Lemang juga bentuknya seperti tabung. Ya. Jadi kemarin itu juga salah satu terkait dengan budaya, yaitu budaya jajanan pasar. Nah, yang kali ini untuk kerucut juga terkait dengan budaya. Nah, lihat gambar yang ada di depan ini, gambar apa anak-anak?
nasi tumpeng. Semuanya ya, Ibu yakin ya, semuanya sudah kenal dengan yang namanya nasi tumpeng ya. Nah, hanya saja ini untuk nasi tumpeng ini budaya nasional lah ya, seluruh Indonesia kayak Jawa memakai nasi tumpeng ini ya, tidak hanya di Banjarmasin. Tapi kalau misalnya kayak Lemang, Lupis, mungkin ada beberapa daerah saja yang ada kue tersebut. Tapi kalau untuk nasi tumpeng kayaknya sudah nasional ya, budaya nasional. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini sama ya. Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi model atau benda sekitar yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Kemudian yang kedua, menemukan rumus luas permukaan kerucut. Yang ketiga, menentukan luas permukaan kerucut. Dan yang keempat adalah memecahkan masalah yang terkait dengan luas permukaan kerucut. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sama ya, kita pembelajarannya secara berkelompok. Untuk penilaiannya nanti akan Ibu adakan penilaian individu dan juga penilaian kelompok. Nah, insya Allah nanti di akhir pembelajaran akan Ibu pilih satu kelompok yang terbaik. Nanti akan Ibu berikan hadiah ya, reward ya, untuk kelompok yang paling aktif, paling bagus presentasinya. Oke, kemudian individu juga nanti ada penilaian individu, siapa yang paling aktif juga akan Ibu kasih reward ya. Jadi diharapkan kalian semuanya nanti bisa bergotong royong, bisa bekerja sama di dalam kelompoknya ya, menyelesaikan masalah yang nanti akan diberikan di LKPD. Kemudian untuk kompetensi dasarnya karena masih dalam bab yang sama ya, sama seperti kemarin. Nah, ini untuk pencapaian kompetensi yang akan kalian dapatkan setelah pembelajaran ini. Nah, oke. Sekarang untuk manfaat dari bangun ruang kan pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Ada yang masih ingat kemarin apa saja manfaat dari bangun ruang sisi lengkung? Angkat tangan. Manfaat dari bangun ruang sisi lengkung? Sania? Menghitung apa kemarin? Ya. Selimut dari? Betul. Contohnya apa kemarin? Lupis. Daun pada? Iya, menghitung lebar atau luas daun pada kue lupis. Betul. Banyak sekali ya manfaatnya. Di antaranya tadi selain yang daun itu menghitung banyak beras yang diperlukan atau banyak ketan yang diperlukan untuk membuat satu kue lemang. Betul. Oke. Nah, kemarin kalian sudah mengenal tabung ya. Nah, sekarang ini kemarin contoh tabung, yaitu kue apa kemarin ini? Kue lemang. Lemang ini ya. Lupis juga bentuk tabung, tapi yang Ibu tampilkan di sini adalah kue lemang. Coba, ini ada pertanyaan. Coba, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Silahkan Syahla. Lingkaran dan persegi panjang. Betul sekali. Lingkarannya ada di mana kemarin? Iya, tutup dan alas dari kue lemang. Kemudian kalau persegi panjangnya di mana? Di selimutnya atau bentuk apanya? Daun, betul sekali. Oke, masih ingat ya, alhamdulillah. Kemudian bagaimana cara menghitung luas minimal daun yang diperlukan? Daunnya kemarin bentuknya apa? Persegi panjang. Luas persegi panjang? Luas persegi panjang? Apa? Salsabila? Persegi panjang rumusnya? Lupa? Masih ingat? Panjang? Betul sekali Hana. Panjang kali lebar ya, sehingga dari situ kalian bisa menemukan luas selimut tabung ya. Oke. Coba sebutkan rumus menghitung luas permukaan tabung. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Luas permukaan tabung. Salah lagi boleh? Salah. Kali R dan kurung R tambah T. Betul sekali. Berarti Syahla belajar di rumah ya. Oke, mengulang lagi pelajaran, bagus. 2pi kali R dalam kurung R ditambah T. Nah, ini 2pi R dalam kurung R ditambah T. R ini kemarin apa? Jari-jari.
T ini apa? Tinggi tabung, betul sekali. Oke. Nah, setelah kalian mengenal tabung dan mengetahui cara menghitung luas permukaan dan volumenya, sekarang kita lanjutkan ke bangun ruang sisi lengkung berikutnya, yaitu kerucut. Oke. Nah, coba kalian simak. Di sini ada beberapa contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut. Oke, nah salah satu contoh bangun ruang kerucut yang ada dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian lihat di situ ada gambarnya juga. Yang pertama apa ini? Gunung. Ya, gunungnya ada dua macam ya, ada gunung es juga. Kemudian yang ketiga apa ini? Ada yang tahu? Yang biasanya di lalu lintas namanya traffic cone ya. Traffic cone. Kemudian yang kelima itu apa? Nasi tumpeng, betul. Yang kelima tadi, yang keenam? Topi petani ya. Atau bisa juga itu sejenis alat untuk memasak nasi. Orang zaman dulu kan bisa untuk mengukus nasi. Nah, itu juga bentuknya kerucut ya. Banyak sekali bentuk dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya seperti kerucut. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Ada nggak yang ketemu bentuk kerucut apa kira-kira? Topi ulang tahun, betul. Apalagi? Apalagi? Hah? Ya? Yang biasanya kalian, pokoknya anak kecil suka gitu jajan itu. Iya betul, ice cream cone. Cone-nya itu ya bentuknya kerucut. Ada yang suka es krim di sini? Oh, semuanya suka, iya. Ibu juga suka. Oke, berikutnya. Nah, sekarang saatnya Ibu minta kalian berbagi kelompok yang sudah kita ini ya. Kemarin kan sudah Ibu bagi berdasarkan tes awal ya. Berdasarkan tes awal pada pertemuan sebelumnya. Kemarin sudah Ibu dapatkan ini kelompoknya, silahkan. Silakan duduk per kelompok. Nanti satu kelompok itu tentukan satu orang sebagai ketua ya, sebagai ketua kelas. Oke, ini akan Ibu bagikan satu kelompok itu materi tentang bangun ruang. Silakan sambil dibuka, sambil dibaca. Ini semuanya ada di sini materi kita hari ini. Oke. Kemudian akan Ibu bagikan juga LKPD. Diberi nama anak yang LKPD-nya anak, nama anggota kelompok. Kemudian pembagian kelompoknya untuk kelompok 1 tadi ada siapa tadi? Salsabila, Alika, sama Kanita. Kemudian kelompok 2 Agni, Azkia, sama Naomi. Kelompok 3 Syahla, Sofia, dan Sania. Kelompok 4-nya Nania, Widya, dan Konita. Silakan tuliskan berdasarkan kelompok yang sudah Ibu tentukan. Oke, sudah selesai? Sudah ditulis namanya semuanya? Oke. Semuanya sudah dapat LKPD tadi ya? Oke, sudah ditulis namanya juga. Sekarang coba kalian buka LKPD kalian di halaman ke
1. Oh ini, halaman 3 ya. Oke. Sudah. Nah, di situ ada gambar. Perhatikan nih, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan salah satu makanan khas tradisi masyarakat Indonesia yang sering disajikan pada perayaan seperti syukuran ataupun memperingati peristiwa besar. Nah, ini contoh tumpeng aslinya. Nah, apa nama sajiannya ini? Tumpeng, betul. Oke. Nah, kaitan dengan materi kita hari ini, kira-kira di mana di tumpeng ini kaitannya? Di mana? Betul, bentuk daun yang menutupi nasi tumpengnya tadi. Bentuknya seperti apa? Betul sekali, kerucut. Oke. Nah, di sini ada sekedar pengetahuan untuk kalian tentang tumpeng. Ya, jadi sebenarnya tumpeng itu ada filosofinya ya. Nah, ini berasal dari Jawa ya. Bahasanya pun dari Jawa tumpeng itu. Boleh kalian simak sebentar. Ini materi tentang pengetahuan tentang nasi tumpeng. Silakan disimak. Nah, ternyata di dalam tumpeng itu terdapat filosofi. Bisa kalian. Nah, itu kepanjangan dari nasi tumpeng. Bahasa apa itu anak-anak? Bahasa Jawa. Ada orang Jawa di sini? Ada? Ada orang Jawa? Ada. Oke. Nah, cara menyusun lauknya. Ya, ada ikan lele juga, tapi kalau yang punya ibu nih nggak ada ikan lelenya ya. Ada yang suka ikan lele? Oh, suka. Ada telur rebusnya juga. Tapi untuk lauknya ini nggak pakem ya, tergantung masing-masing mau berkreasi seperti apa. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, itu dikasih ikan lele, ada urap juga. Ternyata bahasa Jawanya urap juga ya. Kalau kita kan urap ya, bahasa Jawa urap juga. Nah, itu ada dikasih mie-nya juga. Nah, itu sekedar pengetahuan kalian saja ya. Oke. Nah, oke. Ini ada gambar apa tadi? Nasi tumpeng. Nasi tumpeng di atas menyerupai bangun ruang kerucut. Semuanya sudah tahu kerucut ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, nah kerucutnya seperti ini. Ya? Gimana Sarah? Ya. Oke. Nah, sekarang coba, ini sama seperti tabung kemarin ya. Tabung itu mempunyai unsur-unsur. Nah, sekarang untuk kerucut juga ada unsur-unsurnya. Coba sekarang Ibu minta kalian berdiskusi sebentar untuk menentukan unsur-unsur yang ada pada kerucut. Boleh kalian lihat materi yang ada di LKPD maupun dari yang sudah Ibu bagikan tadi, ya, bahan pembelajaran yang sudah Ibu bagikan tadi boleh dilihat di situ. Ayo, silakan. Ini boleh dibuka di sini. Nah. Oke, silakan didiskusikan dengan teman. Yang ini nak, yang ini. Nah, ini sayang.
Iya, heeh. Jika ada pilihannya di sini, silakan kalian letakkan di sini. Diisi. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Bisa mengisinya sama seperti tabung kemarin? Oke. Oke, kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Boleh kalian lihat di materi yang ada di LKPD. Mana? Bisa? Di sini ada saya. Boleh lihat di situ. Udah selesai? Udah? Yang lain gimana? Adakah yang bisa maju ke depan untuk menyebutkan apa saja unsur-unsur kerucut? Minta satu orang saja dulu. Siapa yang berani maju ke depan? Oke, silakan. Unsur-unsur kerucut. Siapa yang bersedia maju ke depan? Satu orang. Boleh, silakan. Satu orang saja, perwakilan. Oke, sambil ditunjuk di slide yang ada di depan. Nih, boleh. Video tunjuknya. Oke, silakan. Ini namanya alas kerucut. Yang kuning di sini ini namanya selimut. Kalau di sini yang paling atas namanya titik puncak. Garis yang ini namanya tinggi. Kalau di sini namanya garis pelukis. Kalau di sini jari-jari. Gimana yang lain? Sama semua? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada? Bisa semua? Oke, tepuk tangan dulu untuk Alika. Oke, bagus ya. Alika sudah bisa mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada pada kerucut. Oke, sekarang kita simpulkan. Oke, nah yang warna kuning tadi namanya apa anak-anak? Selimut. Kemudian yang warna biru namanya adalah alas. Kemudian titik yang paling atas itu diberi nama titik P, namanya adalah titik puncak. Oke. Kemudian ada garis putus-putus di situ menghubungkan titik puncak dengan alas tegak lurus. Namanya adalah tinggi, ya, atau OP di situ ya. Jadi OP itu adalah tinggi. Kemudian ada garis miring, ya, garis miring yang menghubungkan titik A, titik yang ada pada lingkaran dengan titik puncak. Namanya adalah garis pelukis. Di tabung ada nggak garis pelukis? Tidak ada. Sebenarnya ada ya, cuma di dalam tabung itu kenapa kira-kira tidak ada garis pelukis? Kalian ngerti nggak garis pelukis itu apa? Garis pelukis apa? Garis miring, betul. Garisnya itu kalau gambar kerucutnya ini ada nggak kira-kira garis? Coba, ini anggap aja kerucut ya. Mana garis pelukis itu yang mana? Ada garis nggak di sini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kalau gambar kerucut aslinya kan nggak ada garis, ya. Tapi begitu kita gambarkan, itu seperti garis. Padahal itu adalah permukaan yang lengkung, betul sekali. Makanya namanya adalah garis pelukis. Garisnya itu ada di gambar. Tapi kalau benda nyatanya itu tidak ada garis, tapi berupa bidang lengkung. Paham? Nah, kalau pada tabung kira-kira sisi lengkungnya itu sama dengan apa? Sisi lengkung dari tabung yang dari atas ke bawah.
Coba tabung, bayangkan yang ini. Garis pelukisnya kan berarti yang ini ya. Nah, yang mana sisi garis pelukisnya? Sama dengan apa? Ayo. Tinggi, betul sekali. Jadi garis pelukis pada tabung itu ada, cuma sama dengan tinggi. Makanya tidak ada istilah garis pelukis di tabung. Nah, ada di kerucut. Kenapa ada di kerucut? Karena tadi berbeda dengan tinggi. Paham? Oke, berikutnya. Sama, karena dia mempunyai alas lingkaran, maka kerucut juga memiliki jari-jari, betul. Oke, lanjut. Nah, di sini ada permasalahan ya berkaitan dengan soal kerucut. Coba kalian baca sebentar di LKPD kalian ada. Ya, Julak Amas ingin mengadakan hajatan di rumahnya. Ia berencana membuat nasi tumpeng untuk disuguhkan di acara hajatan tersebut. Nasi tumpeng yang ingin dibuat Julak Amas memiliki diameter 14 cm dan tinggi 24 cm. Anggap ini nasi tumpengnya ya. Nah, ini. Sudah? Paham dengan masalah yang ada di sini? Ada pertanyaan? Paham. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Julak Amas ingin menutupi seluruh permukaan nasi tumpeng. Nih ya, nasi tumpengnya, permukaannya seluruhnya ditutupi dengan daun. Ya, seperti yang ada pada gambar ataupun yang di atas meja sini sama ya. Nah, bisakah kalian membantu Julak Amas untuk menghitung berapa luas minimal daun yang diperlukan? Nah, permasalahannya kalian sudah tahu belum cara menghitung luas dari kerucut? Belum kan? Oke, simak selanjutnya. Nah, untuk menghitung luas minimal daun, ya, sama dengan menghitung apa? Ini apanya kerucut? Apanya kerucut? Apanya kerucut? Selimut, betul. Selimut kerucut. Berarti kalau kita mau menghitung luas daun sama dengan luas selimut. Nah, bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut? Silahkan kalian simak dulu video berikut. Nah, silakan disimak ya. Nah, ini bagaimana jika kerucut dibuka? Kalian perhatikan, kerucut dibuka kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, bisa diperhatikan di sini. Nah, itu proses membuka kerucut. Nah, gambarnya itu. Ada yang tahu itu gambar apa? Ya, kalau tabung kemarin kan lingkaran ada 2, ya, jaring-jaringnya, kemudian 1 buah persegi panjang. Nah, kalau kerucut bentuknya apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Juring, betul sekali Hana. Tahu juring lingkaran ya? Oke. Nah, ini cara menghitungnya menggunakan perbandingan juring dengan panjang busur. Oke. Nah, ini nanti ada isian di LKPD kalian. Ya, nanti belakangan kita isi. Sebentar nih, Bu selesaikan menjelaskan ini dulu. Oke. Nah, ini nanti kalian diskusikan ya. Nah, sekarang di dalam kerucut tadi, ya, ada istilah apa tadi selain pada tabung? Tidak ada di tabung? Garis pelukis. Nah, bagaimana cara menghitung garis pelukis? Biasanya kan yang diketahui di soal itu ada jari-jari dan ada tinggi atau diameter bisa juga. Nah, kalau garis pelukis tidak diketahui, bagaimana cara mencari garis pelukis menggunakan jari-jari dan tinggi? Coba kalian simak lagi, nih ada video penjelasan. Nah, ini penjelasan tentang cara mencari garis pelukis. Disebut dengan panjang garis pelukis ataupun apotema. Nah, bagaimana cara mencari atau menghitung garis pelukis kerucut? Jika kita perhatikan
segitiga tampak ya DS ini, itu bisa kita gunakan teorema Pitagoras untuk mencari garis logis, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, tuh. Sehingga untuk kita dapatkan Sambil diingat kembali, ini kira-kira rumus apa ini tadi? Teorema S sama dengan Pitagoras. Kalian sudah belajar kan teorema Pitagoras ya? Di kelas 8, betul. mencari panjang garis logis menunjuk adalah S sama dengan akar R kuadrat ditambah B kuadrat, di mana R adalah jari-jari dan D adalah tinggi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Nah, tuh. Ya. Jadi mencari garis pelukis itu ternyata kaitannya dengan jari-jari dan tinggi itu menggunakan teorema Pitagoras. Ada yang tahu kira-kira kenapa menggunakan teorema Pitagoras? Karena membentuk segitiga apa? Segitiga? Betul sekali. Karena yang namanya teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kalau segitiga biasa, bisa nggak pakai Pitagoras? Ya, tergantung. Apakah nanti di dalam segitiga biasa itu ada segitiga siku-sikunya? Nah, kalau ada segitiga siku-sikunya masih bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Tapi kalau mencari sisinya saja itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Oke. Nah, setelah kalian memahami, nanti silahkan kalian temukan dulu luas permukaan kerucut dulu. Silahkan kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Setelah menemukan luas permukaan kerucut, baru kalian bantu julak amas tadi untuk menghitung luas daun, minimal daun yang diperlukan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi setelah ini silahkan nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Ya, selesaikan permasalahan julak amas tadi menggunakan luas permukaan kerucut yang sebelumnya kalian temukan dulu luasnya, baru kalian selesaikan masalah dari julak amas tadi. Oke, silakan Ibu minta kalian diskusi, semuanya berdiskusi ya, jangan ada yang diam. Silakan tanyakan saja kalau misalkan ada yang tidak kalian pahami. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, sekarang waktunya kalian berdiskusi. Oke. Kalian mulai dari menemukan luas permukaan ini. Nah, ini ya. Nah, ini diselesaikan dulu, menghitung luas permukaannya. Baru setelah itu dapat rumusnya, baru kalian aplikasikan di permasalahan yang ketiga. Paham? Oke. Bisa? Jangan langsung ke sini. Ini kerjakan ini dulu. Nah, menemukan ini dulu. Setelah menemukan rumus, ya, baru kalian menyelesaikan permasalahan tadi. Masalah 2 dulu ya, masalah 2 dulu diisi. Kan kalian belum tahu nih luas permukaan kerucut itu rumusnya apa. Silahkan kalian temukan, itu berdasarkan video yang Ibu tampilkan di depan tadi. Oke, ya sip. Silahkan ditanyakan ya, kalau tidak ada yang dipahami. Luas lingkaran besar, ini lingkaran besar nak. Nah, ini lingkaran besar yang ini nah. Nah, luas lingkaran masih ingat kada? Apa? Luas lingkaran 360 derajat. Luas lingkaran. Ayo ditabung semalam, ayo. Luas lingkaran apa? Pi, betul sekali. Pi kali R pangkat 2. Nah, karena di sini jari-jarinya adalah, ini jari-jarinya apa nih? Ini jari-jarinya. Nah, makanya diganti dengan S. Jadi pi S pangkat 2. betul. Nah, itu lingkaran besar. Karena lingkaran kecil hanya pi R kuadrat. Ngerti lah? Oke. Sama. Bisa? Ya, sip. Nah, itu nanti ada yang sama bisa dicoret. Ada faktor yang sama, ini kan 2 dengan 2. Boleh dicoret, itu kan sama seperti pembagian biasa.
Kalau ada faktor yang sama itu boleh kita bagi, hasilnya kan 1 nanti. Nih, boleh dikasih coret aja di sini nggak apa-apa. Nah, ya betul. Ada lagi yang sama? Atas dengan bawah? V-nya betul. Nah, itu. Oke. Sudah, kemudian nah baru dapat yang ini kan? Setelah dapat yang ini, baru ini dengan ini ada yang sama nggak? Ada yang bisa dicoret nggak? Betul. Nah, sehingga sisanya nanti ini karena S-nya pangkat 2, S pangkat 2 itu artinya apa? S kali S kan? Kalau S-nya dicoret sebuting sisa 1. Nah, S-nya dicoret 1 sisa 1, tulis di sini S. Oke. Nah, sisa yang ada apa? R, P sama S. Nah, baru dituliskan di bawah. Berurutan dari V. Biasanya V itu diletakkan di depan. Jadi V, baru kemudian R, baru kemudian S. Nah, sudah dapat rumus selimut kerucut. Di sini taruh. Nah. Oke. Setelah itu, ini luas alas kerucut apa? Iya, pi r kuadrat. Tulis di situ, diisi. Oke. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Oke. Bon? Maju semua game. Ini luas lingkaran besar. Lingkaran besar yang mana? Ini apa ini? Ini. Nah, ini lingkaran kan? Luas lingkaran apa rumusnya? I kali R pangkat 2. Ini jari-jarinya apa, Nak? Jari-jarinya apa ini? Nah, S. Berarti R-nya diubah ganti jadi S. Berarti I paham? Oke. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa. Sip. Nah, ini faktor yang sama nanti dicoret. Makanya dapatnya ini. Nah, bisa? Oke, lanjut. Kalau sudah menemukan luas permukaan kerucut, lanjut permasalahan berikutnya yang di belakang 3 dan 4. Silahkan kalian jawab, diskusikan lagi dengan kelompoknya. Nanti majunya sekalian ya, setelah selesai semua, baru nanti kita kalian presentasikan di depan. Oke. Kelompok 1 tadi mana? Sini, kelompok 2. Oke, 3, 4 ya. 1, 2, 3. Boleh aja yang bertanya, kalau tidak dipahami silahkan. Ini Ibu sambil keliling, sambil menilai kalian ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Boleh. Nanti bisa aja Ibu pandu yang maju ke kelompok atau sendiri ya. Oh iya, kalau nggak apa-apa.
Ya? Bisa ya? Ini kenapa pakai 27? Ya. Ada yang mau bertanya kah? Ya. Ya. Itu di mana titiknya? Ayo. Kali 100 nak. Ayo. 188,4 kali 100. Kelebihan 1 nolnya. Gimana? Bisa? Bun? Yang mana? Yang ini. Oh ini. Ini jadikan meter, nak. cm pangkat 2, cm pangkat 2, diubah ke meter pangkat 2 atau meter persegi. Masih ingat tangga? Nah, ya, oke. Diubah coba. Mengubah satuan. Apa pemulaannya? Ayo. Kucing hitam. Nah, saya ingat karena di SD belajar seperti itu loh. Oke. Kalau pangkat 2 berarti satu tangganya nanti 10. 100, salah. Maaf Ibu. Kalau pangkat 1 10 kan. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Itu kira-kira dibagi apa dikali? Berapa tangga naiknya? Coba ditulis di sini. Dibantu depannya. Ini apa dulu depannya? Ya, diingat kembali ya pelajaran SD ya. Bisa mengubah satuan nak? Bisa. Mengubah satuan bisa dari meter persegi menjadi dari sentimeter persegi menjadi meter persegi bisa. Oke. Kucing hitam dalam mobil, dam dulu. Dalam mobil. Bisa? Oke. Gimana? M ya, DM. Nah, ya sip, bagus. Jadi Sofia masih ingat ya. Oke. Nah, sekarang itu kan pangkat 2, nak. Nah, kalau pangkat 2 Dari cm ke m. cm ke m dulu berapa? Naik apa turun? Naik 2. Satu tangganya berapa kalau pangkat 1? Kalau pangkat 2? 100. Jadi kalau 2 tangga nolnya berapa? Jadi 1 tangga 100 kan? 100 tuh nolnya berapa? 2. Kalau 2 tangga 4. Jadi 4 nolnya 4 itu sama dengan betul 10.000. Berarti dibagi tadi kali tadi. Hah? Naik apa turun? Ini naik. Nah, ini kalau naik berarti dibagi apa dikali? Nah, dibagi berapa? 10.000. Betul. Bisa membagi dengan 10.000? Bisa. Nah, dengan menggeser koma saja ya itu ya. Oke. Bisa? Oke. Bisa mengubah satuan, bisa. Ini mengingat kembali pelajaran kalian di SD dan ini akan selalu dipakai sampai kalian tingkat SMA pun ya. Menghitung satuan ini perlu sekali. Di fisika juga ada ya. Nah, di IPA juga ada. Naik dibagi, betul. Dibagi berapa? Kalau pangkat 2.
Kalau pangkat 1 dibagi 10. Ini kita mengubahnya pangkat 2 kah? Bisa dibaca. Iya. Bukan seperti itu. Ayo. Satu tangganya 100. Kalau 2 tangga Kayak 210.000 lah. 10.000, betul. Bukan 200 tapi 10.000. Nah, hati-hati di situ ya. Jadi, membaginya itu dengan 10.000. Bertambah nolnya, bukan nolnya itu di 100 dikali 2, tapi nolnya ditambahkan 2 kali, jadi 10.000. Paham? Setelah itu, oke, sudah ya? Sudah selesai semua? Oke, sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan untuk luas permukaan kerucut dulu. Siapa yang bersedia? Kelompok mana yang mau maju ke depan? Silahkan. Silahkan. Oke. Mau ditulis di papan tulis? Jawabannya, ya boleh. Temani satu temannya. Siapa nih? Ibu lupa namanya. Kakinya masih sakit. Oh iya. Kemarin jatuh di mana, Nak? Jatuh di mana? Oh, Masya Allah. Kapan? Baru tadi? Ya Allah. Tulis di kelas nyanyinya. Iya. Dari sini. Dari yang ini. Ya. Atau dari sini. Dari yang itu. Iya. Nanti yang itu dibacakan aja atau dibacakan sambil kamu tulis yang poin-poin pentingnya. Oke, semuanya simak masing-masing LKPD-nya di bagian menemukan luas permukaan kerucut sambil mendengarkan presentasi dari beri salam dulu, perkenalkan kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan masalah 2. Jadi kami nulis Tentang menemukan rumus rumus kerucut. apa? Ya, Rumus permukaan kerucut. betul. Silahkan dimulai. Yang lain simak baik-baik. Ini kelihatan lah. Kelihatan kan? Yang lain sudah menjawab semua ya, ini ya. Oke. Kelihatan aja lah. Kelihatan? Oke, sekarang silakan dijelaskan kelompok 2. Kelompok berapa tadi? 2 ya, oke. Luas permukaan kerucut adalah sama dengan luas lingkaran tambah luas juring AB.
luas juring AB per luas lingkaran besar sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran besar. Lalu karena kita ingin mencari luas juring AB, jadi rumusnya panjang busur AB per keliling lingkaran besar kali luas lingkaran besar. Luas juring AB 2PR per 2PS kali PS pangkat 2. Lalu disimpelkan lagi menjadi R sama per S kali PS pangkat 2. Lalu luas permukaan kerucut adalah luas alas tambah luas limut. Luas limut yang ada di LKPD ini adalah PRS. Jadi rumusnya PR pangkat 2 tambah PRS sama dengan PR buka kurung R tambah S tutup kurung. Ya, gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Yakin? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sama semua jawabannya? Nah, kalau begitu Ibu yang bertanya. Ya, silakan nanti kalau ada yang bisa menjawab, angkat tangan. Nah, ini setelah dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi, diperoleh rumus luas permukaan kerucut, yaitu Pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Ya, sekarang yang Ibu tanyakan, kenapa jadi seperti ini? Dari sini kenapa jadi Pi R dalam kurung R ditambah S? Ini dari mana dapatnya? Silahkan Salsabila. Karena R-nya pangkat 2. Mm-hmm. Yang sebelahnya ada S. Mm-hmm. Jadi dalam PR dalam kurungnya itu R tambah S. Ya. Kenapa di sini Pi lawan R? Kenapa tidak Pi R pangkat 2? Karena PR-nya itu keduanya itu sama-sama ada PR. Ya. Tapi yang satunya ada pangkatnya, jadi dibedakan. Iya, betul sekali. Jadi ini istilah lainnya adalah memfaktorkan. Jadi ada faktor yang sama, jar Salsabila tadi. Ya, ini V sama, V dengan V, kemudian R dengan R sama. Jadi ini faktor yang sama namanya ya, sehingga boleh kita keluarkan, sisanya buat di dalam kurung. Nah, nanti kalau kita kembalikan lagi, kita kalikan lagi, dia akan kembali lagi ke sini. Ya, satu pertanyaan lagi. Kalau menghitung luas permukaan kerucut, ya, samakah hasilnya kalau kita menggunakan rumus ini atau dengan rumus ini, sama tidak hasilnya? Angkat tangan. Sama. Ya, kenapa sama? Karena sama aja Ya. cuma dibagikan dengan perintah. Betul. Kalau Hana memilih rumus yang mana kira-kira? Mau yang ini apa yang ini? Yang PR sama buka kurung R tambah S. Kenapa memilih rumus ini? Karena lebih mudah. Karena lebih ringkas, lebih mudah. Nah, kalau rumus ini bagaimana menurut kalian? Hah? Lebih ribet ya. Tapi ini akan membantu kalian jika kalian lupa ini. Tapi kalian sudah paham bahwa konsep permukaan kerucut itu adalah terdiri dari alas dan selimut. Nah, alas lingkaran rumusnya PR kuadrat, selimut PRS. Nah, kan tinggal kalian hitung masing-masing terus ditambahkan. Jadi boleh menggunakan rumus ini. Ini menolong jika kalian lupa rumus yang ini. Nah, bisa aja kan misalnya tepuk huruf S-nya di luar sini diandak. Nah, tapi kalau ini lebih aman. Tapi kalau kalian bisa mengingat rumus ini lebih mudah. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya, bagus. Kita lanjutkan karena kalian sudah memahami rumus, sudah menemukan luas permukaan kerucut. Sekarang kita lanjutkan menyelesaikan permasalahannya si julak amas tadi. Ya, sebelumnya kita adakan ice breaking dulu. Coba ya, ice breaking untuk supaya kalian tidak terlalu tegang. Oke, ice breaking. Apa yang Ibu sebutkan, silahkan kalian ikuti. Ingat ya, apa yang Ibu sebutkan, kalian ikuti. Nah, karena ini masih dekat dengan baru kita Hari Raya Kurban tadi ya. Jadi temanya adalah sapi dan kambing. Ikuti ya kata-kata Ibu. Sapi, kambing, kambing. Sapi,
sapi, kambing, kambing. Kambing, sapi, sapi. Kambing, sapi, sapi. Sapi, kambing, kambing. Sapi, kambing, kambing. Kambing, sapi, sapi. Kambing, sapi, sapi. Berapa jumlah kambing? 6. Berapa jumlah kambing? Berapa jumlah kambing? Nah, iya. Jadi ibu minta kalian mengikuti kata ibu, bukan menghitung jumlah kambing. Tadi sobat ada yang nyebut 6. Oke. Lanjut kita ke permasalahan berikutnya. Kelompok yang mau maju silahkan. Kelompok 3 silahkan. Semuanya maju semuanya. Kalau tadi kan si ini sakit kaki ya, nggak apa-apa, di meja aja. Karena ini semuanya sehat-sehat, maju semua. Oh, perkenalan dulu. Ini ibu hapus ya. Oke. Ya, silakan. Tulis secara singkat saja karena teman-teman kalian juga sudah ada. Oh, boleh. Silakan. Yang lain disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai permasalahan julak amas mengenai hajatan tersebut. Ya, ada spidol nggak Bu? Ini. Kita baca dulu soalnya ya. Iya. Makasih. Julak Amas ingin mengadakan hajatan di rumahnya. Ia berencana membuat nasi tumpeng untuk disuguhkan di acara hajatan tersebut. Nasi tumpeng yang ingin dibuat Julak Amas berdiameter 14 cm dan tinggi 24 cm. Julak Amas ingin menutupi seluruh permukaan nasi tumpeng tersebut dengan daun seperti ini. Iya. Berapakah luas minimal daun yang diperlukan Julak Amas? Oke. Jadi, yang dapat kita ketahui dari soal tersebut, di sini kan diketahui kalau di situ berdiameter 14 cm, terus tingginya 24 cm, tinggi tumpeng kerucutnya itu. Nah, karena di sini kita menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah T pangkat 2, jadi kita juga memerlukan jari-jari. Dari mana kita dapat jari-jari? Jari-jari itu merupakan setengahnya dari diameter. Jadi kita 14 dibagi 2. Jadi 7. R-nya R kecil 7. Ini luas minimal daun yang diperlukan Julak Amas tadi ya. Kita jawab sebagai penyelesaiannya. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Ya, biar ini hilang, biar lebih gak terlalu terkecoh sama dua-duanya ini. Jadi tinggal S. Ya, seperti ini. Iya. Ya. Terus. Nah, kita pakai teorema Pythagoras seperti yang telah kita tonton tadi sebelumnya ya. Nah, kita mulai masuk ke angkanya. R di sini adalah jari-jari. Berapa? 7. 7 pangkat 2. Ditambah tingginya berapa? 24 pangkat 2. Seperti yang kita ketahui dan telah kita pelajari sebelumnya di kelas 7, kita dapat mengetahui bahwa 7 pangkat 2 itu berapa? 4. Betul. Makasih. Nah, 24 pangkat 2 berapa? Kita coba hitung sama ya. Mungkin di sini. Supaya lebih valid ya. Ya. 4 kali 4? 16. Makasih. 4 kali 2? 8. Ditambah 1? 9. Sudah? 2 kali 4? 8.
2 kali 2? 4. Kita tambahkan 6, 7, 1, 5, 7, 6. Dapat ya hasilnya. Terus kita tambah. Lalu kita tambah menjadi berapa? Coba ya. 5, 7, 6 ditambah 49. 15. Tuh, 8 tambah 4. 6, 25. Pangkat dari 625 berapa, guys? Ya. Berapa guys? 25. Ya, benar. Ya. Bentar. Ya, jadi 25 ya. Oke. Terus. Terus karena di sini ditanyakan yang luas daun. Nah, luas daun itu kan tadi memerlukan ini, makanya kita tadi memerlukan hitung ini dulu. Iya. Jadi luas daun itu sama saja dengan apa tadi? Luas selimut kerucut. Kerucut. Luas selimut kerucut. Biar kelihatan kok, insya Allah. Kerucut. Ibu bantu hapus ini ya. Ya, kasih Bu. Nah, jadi rumusnya itu adalah Pi kali R kali S. Oke. Ya, S tadi itu yang ini ya. Kalau ada yang bingung, mungkin kita tulis di sini kali ya. Biar jelas. Iya. Nah, Pi yang kita gunakan ini kelipatan 7 atau bukan? Kelipatan 7. Ya. Kita memakainya. Jadi kita memakai Pi 22 per 7. Pi 22 per 7. Dikali R-nya berapa? 7. Dikali di sini tadi hasilnya 25 ya. Oke. Ini kita coret karena terlalu banyak angka. 1 ya, jadi hasilnya bakal tetap sama. 22 dikali 25. Kali 5 kali 2 10. 5 kali 2 10 ditambah 1 11. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4 ditambahkan 0 5 5. Jadi hasilnya tuh Ya, jadi samping sini. kesimpulannya Sama dengan sini. tuh, sebentar. Sini kan ya baru kelihatan. Boleh. Allah Rabbi. Coba Pak. Ini dikasih ini aja. Nah, ya, sudah. Oke. Iya, sip. Jadi ini hasilnya ya, yang diperlukan untuk yang tumpeng hajatan. Iya. Ada yang ditanyakan? Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Apakah semuanya sama jawabannya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang dipahami dari jawaban kelompok 3? Kelompok 2 ya? 3. Kelompok 3? Iya. Oke, kelompok 3. Oke, karena sudah cukup jelas, izinkan kami untuk menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus ya, kelompok 3 sudah maju menjelaskan tentang memecahkan masalah julak amas tadi, itu menghitung luas minimal daun yang diperlukan. Nah, bagus di sini jawabannya runtun. Kemudian juga karena soal cerita seperti Ibu tekankan kemarin, kalau soal cerita itu menjawabnya harus pakai jadi. Ya, kita harus menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Jangan kalian menjawab sampai angka misalnya hasilnya 550 sudah. Itu belum menjawab pertanyaan. Nah, jadi kalau soal cerita harus seperti ini. Paham ya? Oke.
Lanjut lagi kelompok berikutnya. Silahkan. Masalah terakhir yang belum maju kelompok. Oke, bagus. Silahkan. Ini di sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Sebelah sini. Tulis yang ringkas aja ya. Teman-temannya sudah ada di KPD masing-masing kan. Jadi kalian yang pokoknya aja ditulis di situ. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan mempresentasikan masalah 4. Paman Anang ingin menjual es krim dengan menggunakan kon kecil berbentuk kerucut berukuran jari-jari 6 cm dan tinggi 8 cm. Jika kon tersebut terbuat dari kertas, berapa luas minimal kertas yang diperlukan paman untuk membuat 100 kon? Baiklah, di sini kita sudah mengetahui bahwa jari-jari korn adalah 6 cm dan tinggi korn adalah 8 cm. Maka kita tinggal mencari V. R-nya kan 6, berarti bukan kelipat dari 7, maka V-nya adalah 3,14. Iya, hampir ya. 3,14. Maka yang ditanya adalah luas kertas yang diperlukan untuk membuat 100 korn. Maka cara menjawabnya adalah S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Atau simpelnya S sama dengan akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Di sini kita sudah mengetahui bahwa R-nya adalah 6 cm. Maka 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa teman-teman? 36. Ditambah 8 pangkat 2? 66 pangkat 2. Akar dari 100 berapa? 10. Bagus semua ya bilangan kuadratnya nih. Kalau sudah menguasai perkalian, insya Allah bisa kalau bilangan kuadrat ya. Cuma kadang ada aja ibu menemukan, karena mau cepet-cepet menghitung kan, 6 pangkat 2 jadi 6 kali 2, 12 gitu. Ya kan sering seperti itu ya. Nah, bisa aja sebenarnya, cuma itu tadi. Karena mau cepet-cepet. Oke. Hasilnya aja lah. Sama hasilnya. Ya. Hasil. Nanti dibacakan aja itu caranya. Oke. Koma apa titik nih? Titik. Oke. Nah, luas satu korn sama dengan luas selimut kerucut. Jadi rumusnya adalah V dikali R dikali S. V-nya kita sudah mengetahui 3,14 dikali 6. 3,14 dikali 6 dikali 10. Maka hasilnya adalah 188,4 cm pangkat 2. Banyak kan yang kita butuhkan adalah 100 buah. Maka kita kalikan dengan hasil ini yaitu 188,4 cm. Hasilnya adalah 18.840 cm pangkat 2. Jadi disebutkan aja jadinya. Jadi
Jadi luas kon yang diperlukan untuk membuat 100 kon adalah 18.840 cm pangkat 2. Ya, coba tanyakan teman-temannya sama tidak jawabannya. Ada yang beda kah jawabannya? Sama lagi, Masya Allah. Berarti semuanya kayaknya udah belajar di rumah ya nih ya. Oke, bagus seperti ini. Pertahankan ya. Nanti pertemuan berikutnya silahkan kalian pelajari juga di rumah duluan. Nah, seperti ini kan enak ya. Kalian sudah, apalagi kalau kalian perkaliannya bagus, sudah menguasai perkalian. Nah, hal yang seperti ini untuk menghitungnya itu tidak jadi masalah. Oke. Yakin tidak ada yang mau bertanya? Nanti ibu lagi yang bertanya. Ibu tunjuk sekali ini siapa yang menjawab. Oke, silakan ditutup dulu kelompok 4. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami akan menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, bagus, semuanya sudah maju, semuanya aktif ya. Oke, karena tadi tidak ada yang bertanya dan mungkin jawabannya sama, coba sekarang ibu bertanya. Coba ibu tunjuk. Coba Widya. Mana Widya? Oke, Widya. Sekarang ibu tanya, kenapa di sini menggunakan rumus luas selimut? Yang dihitung adalah luas apanya? Soalnya apa tadi, tentang apa? Kon apa? Es krim. Kon es krim itu kalau kita membuat kon es krim dari kertas, itu bagian apanya yang kita buat? Selimut, betul. Sehingga yang kita hitung adalah selimut. Ya, nanti boleh kalian cari di rumah soal yang dihitungnya itu adalah luas permukaan. Ya, luas permukaan kerucut. Nah, ini kan selimut, yang ini tadi selimut, ini selimut. Belum ada luas permukaan. Nah, nanti boleh dicari di rumah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya untuk yang soalnya luas permukaan. Oke ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Di sini nanti kalian sebelum itu mengerjakan tugas dulu ya, tugas individu ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi, nah untuk luas permukaan kerucut, sekali lagi Ibu ingatkan untuk luas kerucut karena terdiri dari alas dan selimut, maka diperoleh nanti rumusnya adalah Pi kali R dalam kurung R ditambah S, di mana S-nya itu garis pelukis, kalian cari menggunakan teorema Pythagoras. Oke, sekarang kerjakan tugas individu, diberi waktu karena soalnya sedikit, jadi 5 menit selesai ya. Sekalian juga nanti kalian isikan penilaian teman sejawat seperti kemarin. Ini jawabnya tidak berkelompok, jawab masing-masing. Oke. Jawab masing-masing. Oke. Jangan lupa tulis nama, nomor absen kalian, kemudian kelas, tanggal hari ini. Nomor absen masih ingat ya? Agni nomor 1, Aisyah
salah. Agni, Alika, Askia, Gina, Hana. 1 Agni, 2 Alika, 3 Saskia, 4 Gina, 5 Hana, 6 Naomi, 7 Kanita, 8 Konita, 9 Sofia, 10 Syahla, 11 Widya, 12 Sania, dan 13 salah ibu tadi. Oh, Gina tadi nggak ada ya? Gina. Oke. Masih ingat nggak absen kemarin? Salsabila nomor 12 ya? 11 nomor 12. Berarti Sania ini nomor 11, Widya nomor 10. Sahla nomor 9. Yang sudah selesai boleh langsung penilaian teman sejawat menilai temannya sekelompok, tapi ditukar ya. Bisa? Nah, lancar ini menjawabnya. Mantap. Gak usah diisi jumlahnya, langsung itu centeng-centeng aja udah. Jangan lupa tulis nama. Ini yang dinilai siapa? Oh, Salsa, oke. Kalau ada yang sudah boleh kumpul. Oke, bagus. Alika. Oke, sudah. Silakan dikumpul. Boleh. Ya. Silakan. Sudah selesai? Kumpul. Oke, waktunya habis. Kumpul seadanya. Ayo. Silakan. Hana. Oke, terima kasih. Iya, kasih. Udah? Oke, bagus. Makasih. Oke, bagus. Makasih. Udah? Iya, bagus. Sudah penilaian teman sejawatnya udah diisi? Oke. Udah, bentar. Iya, nggak apa-apa jumlahnya nggak usah diisi.
Itu jumlahnya nanti Ibu yang mengisi. Oke. Udah semua? Apa lagi yang belum? Oke. Iya, di sini. 4 ini selalu sering. Oke. Ini. Ya. Oke. Udah ditulis nama yang dinilai lah. Oke. Nah, kasih. Oke, semuanya sudah selesai ya. Oke, sekarang waktunya kita membuat kesimpulan. Nah, yang pertama tadi unsur-unsur kerucut apa saja? Dan selimut. Ya, apalagi? Jari-jari, titik puncak, tinggi, garis pelukis, betul. Kemudian jaring-jaring kerucut terdiri dari 2, yaitu lingkaran dan apanya tadi itu namanya? Juring, betul, juring lingkaran. Kemudian luas kerucut tadi apa? Rumusnya apa? Syahla ya? Pi kali R kali S. Betul, itu. Itu luas kerucut. Selimutnya. Kalau luas kerucutnya? Pi kali buka kurung. Betul. Nah, itu diingat ya. Diingat nanti kalau ada soal kerucut, kalau kalian ingat rumusnya, insya Allah bisa menjawab. Oke, nah sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kenapa jadi senang? Ternyata matematika itu tidak sulit ya? Iya. Suka dengan pembelajaran berkelompok seperti ini? Suka. Apa saja yang kalian pelajari hari ini tadi tentang kerucut? Ya, mungkin kalian merasa senang karena kerucut ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan kalian juga sudah mengetahui apa manfaat yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari bangun ruang kerucut. Oke. Apa ada saran kah untuk pembelajaran hari ini? Ice breakingnya suka? Suka. Ada lagi? Perlu ditambah lagi ice breakingnya? Atau ada game mungkin? Ada yang punya saran? Suka ya dengan pembelajaran kelompok tadi ya? Mungkin nanti bisa Ibu tambahkan, mungkin ada game lagi atau seperti apa. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya aktif ya, semuanya maju presentasi. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian, atas keaktifan kalian dalam pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mengulang pelajaran lagi di rumah ya, mempelajari pelajaran yang akan kalian pelajari lagi nanti di pertemuan berikutnya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, kita bisa bertemu lagi di pelajaran matematika. Ya, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ibu